Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Ayu Andriani dari kelas 3D Prodi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi ternak jantan dan betina serta hormonal yang dihasilkan. Organ reproduksi ternak jantan, di mana organ reproduksi ternak jantan pada umumnya dapat dibagi menjadi 3 komponen. Yang pertama itu organ kelamin primer yang dinamakan testis. Yang kedua, kelenjar-kelenjar kelamin pelengkap. Yang ketiga, alat kelamin luar penis. Yang dimana yang pertama itu testis. Testis ini merupakan sepasang organ reproduksi primer pada jantan yang berfungsi memproduksi spermatozoa, sekresi hormon, dan protein. Kedua, epididymis. Epididymis adalah saluran eksternal pertama dari testis yang mempunyai 4 fungsi utama, yaitu sebagai transportasi, konsentrasi semen, maturasi, dan penyimpanan spermatozoa. Ketiga, skrotum. Skrotum ini adalah 2 lobus kantong yang membungkus testis. Skrotum berfungsi untuk melindungi dan menyokong testis, mengatur temperatur testis, dan epididymis supaya temperatur dalam testis 4-7 derajat Celcius di bawah temperatur tubuh. Keempat, ductus deferens merupakan saluran yang menghubungkan kauda epididymis dengan uretra. Kelima, uretra. Uretra ini merupakan saluran orogenelitas untuk menyalurkan urin dan semen. Uretra dapat dibedakan atas 3 bagian, yaitu bagian pelvi, bulbus uretra, dan bagian penis. Yang keenam itu penis. Penis ini mempunyai tugas ganda, yaitu sebagai pengeluaran urin dan peletakan semen ke dalam saluran reproduksi betina. Organ reproduksi ternak betina. Yang pertama, ovarium, di mana ovarium merupakan organ utama yang menghasilkan sel telur yang dibuahi spermatozoa dan akan berkembang sebagai individu baru, di mana ovarium juga menghasilkan estrogen dan progesteron. Yang kedua itu oviduk. Oviduk ini berbentuk seperti pipa tidak beraturan yang berfungsi sebagai pengangkat ovum dan spermatozoa. Yang ketiga, uterus. Uterus berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan memelihara embrio atau fetus. Keempat, vagina, di mana vagina ini berbentuk bulat, panjang dengan dinding tipis dan elastis, yang digunakan sebagai alat kopulasi perkawinan pada ternak sapi. Vagina ini juga akan menghasilkan lendir yang dapat digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya masa birahi pada ternak sapi betina. Yang kelima itu serviks. Serviks ini berfungsi mencegah kontaminasi mikroorganisme di dalam uterus dan mempunyai fungsi lain, yaitu sebagai media tampungan sperma dari proses perkawinan secara alami. Yang keenam, vulva. Vulva ini merupakan alat kelamin sapi betina yang paling luar, berfungsi sebagai sistem reproduksi dan sebagai sistem urinari. Baik, selanjutnya hormonal reproduksi ternak jantan dan betina. Pertama, GnRH. GnRH ini memproduksi hipotalamus, di mana hipotalamus merupakan suatu bagian pada otak bagian ventral. Produksi GnRH di hipotalamus adalah bentuk respon dari tingginya kadar estrogen dalam darah
GnRH mempunyai fungsi untuk menstimulasi kelenjar pituitari dan memproduksi LH dan FSH. Yang kedua, FSH. Setelah hipotalamus memproduksi GnRH, kemudian GnRH menstimulasi kelenjar pituitari untuk memproduksi FSH. Hormon FSH ini mempunyai efek perubahan morfologi ovarium. FSH akan menstimulasi perkembangan folikel pada ovarium menjadi folikel de Graaff atau folikel yang matang dan siap ovulasi. Yang ketiga, LH. Selain memproduksi FSH, kelenjar pituitari juga memproduksi hormon lain, yaitu hormon LH. Fungsi dari LH juga merubah morfologi dari ovarium. Yang 4, estrogen, di mana semakin besar ukuran folikel, maka akan semakin banyak atau semakin tinggi kadar estrogen dalam darah. Hormon ini akan membuat sapi menunjukkan gejala-gejala birahinya. Yang semakin tinggi kadar oksigen dalam darah, bersamaan dengan tingginya kadar GnRH akan memicu pengeluaran LH yang kemudian akan menstimulasi ovulasi. Yang kelima yaitu progesteron. Progesteron mempunyai nama lain, yaitu hormon kebuntingan. Hormon ini bertugas untuk mempertahankan kebuntingan. Hormon ini akan menekan produksi LH dan FSH. Inilah yang menyebabkan pada saat bunting hewan tidak menunjukkan gejala birahi. Selanjutnya prostaglandin. Prostaglandin ini dihasilkan oleh uterus. Hormon ini mempunyai fungsi untuk menghancurkan korpus luteum. Karena fungsi prostaglandin yang dapat menghancurkan korpus luteum ini membuat prostaglandin bisa digunakan sebagai hormon sinkronisasi estrus. Hormon ini bekerja pada saat mendekati proses kelahiran. Yang terakhir yaitu oksitosin, di mana oksitosin ini merupakan hormon yang berperan pada saat kelahiran dan setelah kelahiran. Proses kelahiran hormon ini akan menstimulasi kontraksi otot-otot uterus sehingga proses kelahiran terjadi. Pasca kelahiran, hormon ini berfungsi sebagai hormon yang membantu pengeluaran susu dari induk. Demikianlah penjelasan dari saya, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.